Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Ezi. Sekarang bagaimana caranya kita mencari donasi dengan memanfaatkan penjualan merchandise secara online, kan? Baik itu kita jualan kaos, mungkin kaos seperti ini, ya kan, bernuansa Islami atau bernuansa sosial, kemudian bisa mug atau bisa tote bag atau bisa buku, ya kan, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Pertama, mudah saja kalau kita membuat kaos, ya. Mungkin kaos ini kita buat dengan HPP, dengan semua biaya cetak, biaya kaos tadi mungkin 50.000. Kemudian kita jualnya 100.000. Ya. Untuk pembelian setiap satu kaos ini, maka Anda menyisihkan 50.000 untuk berdonasi kepada anak yatim dan lain sebagainya. Beli kaos ini bukan hanya sekedar gaya, tapi juga untuk kebaikan. Setiap pembelian satu kaos ini sama dengan memberi 1 kali makan siang untuk anak yatim, dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa membuat kaos, bisa membuat mug dan lain sebagainya. Kemudian jual ini dengan mengasihkan benefit apa yang akan diberikan kepada orang yang membeli tadi ke penerima manfaat, ya kan. Beli satu kaos untuk 1 kali makan siang gratis. Beli satu kaos sama saja membantu dengan pembangunan masjid, ya kan. Beli satu kaos membantu satu sak semen, ya kan, harga sak semen 50.000, kaosnya harganya 50.000, kita jual 100.000. Anda membeli satu kaos ini sama saja dengan Anda memberikan sumbangan satu sak semen, ya kan? Itu bisa, ya kan? Caranya kita membuat produk sendiri, kemudian kita menjualnya secara langsung. Biar bisa lewat WhatsApp, Facebook, ya kan, TikTok, ya kan, Shopee dan lain sebagainya. Jadi ada tulisan untuk penjualan ini digunakan untuk berdonasi ini. Itu pertama. Kedua, yang paling simpel, kita berkolaborasi langsung dengan penjual. Terlebih yang lebih mudah, kita penjual online, ya, khususnya contohnya mungkin perkenalkan, Assalamualaikum, perkenalkan kami dari lembaga ini mau mengajak kerjasama dengan toko Anda dalam hal kebaikan. Jadi untuk setiap pembelian dari toko Anda, tolong disisihkan mungkin Rp1.000 atau Rp500, ya kan, yang digunakan untuk berdonasi di lembaga kami. Maka, ya kan, kami akan memberikan exposure. Kita akan memberikan exposure. Caranya sederhana. Setiap pembelian di toko Anda, sisihkan sebagian untuk berdonasi di sini. Maka kami akan mempublikasikan campaign ini di media sosial dan website kami. Maka Anda akan mendapatkan exposure dan citra positif dari pembeli. Apakah Bapak dan Ibu tertarik untuk bisa kami jelaskan lebih detailnya? Nah, mungkin seperti itu ketika kita mengajak penjual online, ya kan, untuk bekerja sama dengan kita, kurang lebihnya, tapi formatnya nanti bisa lebih fleksibel. Keuntungan apa untuk penjual online tadi? Pertama itu adalah branding positif. Maka toko tadi akan mendapatkan branding positif karena penjualan mereka juga digunakan untuk berdonasi anak yatim, pembangunan masjid dan lain sebagainya. Kemudian juga akan meningkatkan penjualan secara online, ya kan, meningkatkan penjualan tadi secara online karena rata-rata campaign donasi itu sering meningkatkan volume dari penjualan, ya kan. Orang beli, oh ternyata ketika beli ini juga bisa berdonasi kepada ini. Itu daripada pesaing Anda yang tidak seperti itu, maka akan ada nilai tambah yang lebih baik. Kemudian penjual online tadi juga akan mendapatkan publikasi gratis, ya kan, dari lembaga sosial kita. Kita publikasikan di sosial media kita publikasikan di website kita dan lain sebagainya. Terakhir adalah kepercayaan konsumennya. Karena pembeli itu merasa ketika dia membeli barang produk dari penjual tadi, itu mereka juga ikut andil dalam memberikan mungkin bantuan ke anak yatim dan lain sebagainya. Jadi ikut andil dalam kebaikan tersebut, gitu. Lalu apa yang Anda berikan sebagai lembaga sosial, lembaga amal kepada penjual online tadi? Pertama, Anda mungkin bisa memberikan logo, ya, memberi logo pada website Anda bahwasanya telah bekerja sama dengan toko ini, ya, toko ini memberikan sejumlah donasi kepada Anda, itu kan. Selanjutnya Anda juga bisa memberi penghargaan berupa mitra donasi, kan, sebuah sertifikat apresiasi, atau Anda membuat sebuah seperti piala, ya kan, mitra donasi lembaga Anda, mitra donasi mungkin lembaga Anda yayasan A, gitu kan, dan itu dilihatkan, difotokan, kemudian Anda publikasi di website Anda publikasi di media sosial Anda, sehingga si penjual online tadi ini akan mendapatkan citra positif dari banyak orang.
Dan terakhir, Anda juga harus memberikan laporan secara transparan kepada penjual online tadi. Jadi penjual online tadi 1 bulan mungkin terkumpul 2 juta, 3 juta, ya kan? Anda salurkan kemana saja itu Anda memberikan laporan secara transparan kepada mereka. Kalau dari 1 penjual saja Anda bisa bekerja sama dan mendapatkan 2-3 juta, bagaimana ketika Anda bekerja sama dengan 10 penjual? Maka bisa 20-30 juta yang Anda dapatkan dalam 1 bulan. Ya. Dan itu Anda wajib laporan secara transparan. Jadi 2 juta tadi dari toko Anda diberikan kepada siapa, digunakan untuk apa, itu harus wajib diberikan secara transparan. Begitu ya simpelnya. Jadi kita pertama membuat produk sendiri, kemudian kita jual produk tersebut dengan margin, dan marginnya itu digunakan untuk kegiatan Anda, ya kan. Kalau kaosnya harga 50.000 jual 100.000, 50.000 untuk beli semen, untuk beli keramik dan lain sebagainya Anda terangkan. Yang kedua, kita bekerja sama dengan penjual yang lain ya. Langsung penjual kita meminta kepada mereka menyisihkan mungkin Rp1.000 atau Rp500 setiap pembelian, dan kita memberikan mereka apresiasi, kita memberikan masukkan logo mereka ke website kita dan lain sebagainya, dan kita memberikan laporan transparan kepada penjual tersebut atas donasi yang mereka berikan kepada kita. Semoga dengan begitu kerjasama yang kita lakukan dengan penjual tadi itu lebih langgeng, lebih lama ya, karena terjadi timbal balik positif di antara keduanya. Begitu ya kurang lebih kalau kita mencari donasi dengan cara membuat merchandise ya secara online ya. Jika ada salahnya datangnya dari diri saya sendiri, jika ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.